Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 226, seorang wanita membayar utangnya kepada ayahnya. Di kotak lain, Lin Xiaoyu melihat Ye Yan dan Anderson kembali, tetapi Fan Ying menghilang, dan itu agak aneh. Di mana Fan Yingren? Bukankah dia meneleponmu untuk memberitahumu apa yang terjadi? Anderson menghela nafas dan berkata dengan jujur, Nona Xie, orang yang reaksinya menyinggung Chen Tianya telah dibawa pergi. Hah, Lin Xiaoyu secara alami tahu siapa Chen Tianya dan bingung. Apa yang dia lakukan, orang-orang Chen Tianya? Saya tidak ingat mereka sangat kejam. Anderson menceritakan apa yang terjadi. Lin Xiaoyu tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak terlalu terkejut. Fan Ying, wanita ini, selalu berpikir dia pintar, tapi sebenarnya dia sangat bodoh. Meskipun dia terlihat riang dan berpikir di luar kebiasaan, dia sebenarnya sangat bijaksana. Jika tidak, Lin Sihai tidak akan mempercayainya untuk mengelola sebagian urusan perusahaan. Trik dan penyamaran Fan Ying yang biasa tidak dapat disembunyikan dari mata Lin Xiaoyu, tetapi dia terlalu malas untuk mengungkapkannya, jadi dia hanya menonton pertunjukannya. Jika masalah hari ini hanyalah tipuan, dia tidak akan peduli. Bagaimanapun, Fan Ying hanya mencoba menarik perhatian Anderson, dan itu bukan masalah besar. Jika Chen Tianya sendiri yang mengatakan sesuatu, dia pasti akan mendapat muka. Namun, wanita ini sejak awal menatap Ye Yan dengan dingin dan sinis. Dia bahkan menyuruh Ye Yan keluar sekarang. Lin Xiaoyu tidak tahan lagi dan memutuskan untuk tidak mengganggunya. Terlebih lagi, dia yakin jika bukan karena Fan Ying yang memarahi Ye Yan, Chen Tianya tidak akan sama dengannya. Hanya dapat dikatakan bahwa jika Anda tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati. Fan Ying tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu. Ansen, reaksinya adalah kekasih kecilmu. Kamu tidak mau mengurusnya, kata Lin Xiaoyu dengan santai. Anderson tersenyum ringan. Saya tidak bisa mengendalikan masalah ini. Lin Xiaoyu tampak menghina. Bajingan, tidak bertanggung jawab. Nada suaranya terdengar seperti sedang bercanda. Karena hubungan Ye Yan, mereka berdua sudah berteman, jadi percakapan mereka tentu saja tidak lagi bersifat bisnis. Anderson mengetahui hal ini dan dengan sengaja berpura-pura ketakutan. Nona Lin, jangan katakan itu. Reputasi saya penting. Dia menggelengkan kepalanya. Fan Ying dan saya tidak memiliki hubungan sejak awal. Dia melakukannya demi uang dan saya melakukannya untuk orang lain. Kami hanya mendapatkan apa yang kami butuhkan. Mengapa kami harus membicarakan tanggung jawab satu sama lain? Lagi pula, jika dia benar-benar bertanggung jawab atas rencananya, aku khawatir aku akan menjadi orang yang tidak beruntung di masa depan. Anderson melihatnya dengan jelas. Lin Xiaoyu mengangguk dan segera melupakan masalahnya. Lupakan saja, jangan sebut dia lagi. Ayo kita makan. Ye Yan, letakkan paha ayam itu milikku. Lantai 2 di Hao Club adalah area pemberhentian pelanggan. Wajah Fan Ying sudah pucat saat ini, dan dia duduk tak berdaya di tanah.
Dia tidak pernah berpikir bahwa dia hanya mencoba menjadi pintar dan segalanya akan menjadi seperti ini. Namun yang lebih tidak disangkanya adalah bahwa keadaan akan menjadi seperti ini dan itu tidak ada hubungannya dengan kepintaran dia. Itu semua karena apa yang dia katakan pada Yeyan keluar. Awalnya, dia ingin menggunakan kelebihan fisiknya untuk melihat apakah dia dapat mengesankan Chen Tianya. Tetapi Chen Tianya tidak melihatnya sama sekali. Sampai ayahnya Fan Yongtian bergegas mendekat. "Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bukankah aku memintamu untuk tinggal bersama Nona Lin? Mengapa kamu akan menyinggung perasaan Bos Chen?" Meskipun keluarga terkaya di Dongling adalah keluarga Wen awalnya adalah seorang pengusaha, dan saat ini mereka juga menjadi raksasa bisnis. Tapi Lin Sihai berbeda. Dia adalah mantan kaisar bawah tanah Dongling. Dia mengendalikan kekuatan abu-abu Dongling, dan perilakunya jauh lebih kejam dan bengis dibandingkan keluarga Wen. Oleh karena itu, banyak kekuatan di Dongling yang lebih takut pada keluarga Lin daripada keluarga Wen. Kini, kekuatan Chen Tianya berkembang pesat, dan ia memiliki momentum besar untuk menggantikan Lin Sihai. Kuncinya adalah Lin Sihai juga mendukung hal tersebut. Hal ini membuat Fan Yongtian harus takut pada Chen Tianya. Setelah dia selesai memarahi putrinya, dia berbalik dan tersenyum pada Chen Tianya, yang datang bersamanya. "Bos Chen, kamu." Chen Tianya mengangkat tangannya dan memotongnya. "Bos Fan, jika putri Anda melakukan hal seperti ini, Anda harus meminta maaf." "Ah, ya, saya minta maaf. Bos Chen akan memberitahu saya." Fan Yongtian mengangguk cepat. Chen Tianya mencibir. "Apakah menurut Anda saya seorang bandit atau perampok yang memeras uang Anda?" Mengikuti kata-katanya, mata pria lain di ruangan itu menjadi dingin. Mereka bukan gangster biasa. Mereka pernah dilatih oleh perusahaan Chen Jiangwo. Meskipun mereka sekarang bekerja dengan Chen Tianya, mereka tidak mau repot-repot melakukan hal-hal kotor itu. Fan Yongtian mengeluarkan keringat dingin di dahinya dan dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, oke, berhenti bicara omong kosong." Chen Tianya mengangkat tangannya dengan tidak sabar. Salah satu anak buahnya memegang sebotol minuman keras, memasukkan gelas anggur ke tangan Fan Yongtian, dan mengisinya. "Minta maaf." Chen Tianya mengangkat dagunya dan berkata. Fan Yongtian terlihat jelek. Dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak kekurangan uang sama sekali, dan yang dia inginkan adalah dia memiliki ingatan yang panjang. Dia memelototi Fan Ying dengan tajam, bertanya-tanya mengapa dia melahirkan anak perempuan yang begitu bodoh padahal dia juga tidak bodoh. "Apa yang kamu lakukan?" Sambil berdiri diam, "Minumlah." Di sebelahnya, seorang bawahan berteriak dengan marah. Fan Yongtian gemetar ketakutan dan melihat gelas anggur di tangannya sambil meringis. Standar 2 atau 2 gelas. 1 gelas anggur putih mungkin akan membuat perutnya sakit jika dia meminumnya sekaligus. Tetapi jika dia tidak minum, dia dan seluruh keluarga Fan mungkin akan menjadi orang yang akan menjungkir balikkan dunia. Jadi, Fan Yongtian mengertakkan gigi dan meminum segelas anggur dengan sepenuh hati. Wajahnya menjadi merah. Setelah minum,
Dia memaksakan senyum dan berkata, "Bos Chen, putriku melakukan kesalahan ketika dia masih muda. Tolong jangan sama dengannya." Chen Tianya sedikit mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kamu sudah minum, jadi tentu saja aku tidak akan melanjutkannya lebih jauh." Fan Yongtian hampir bahagia ketika dia mendengarnya melanjutkan. "Ikuti saja metode ini dan minta maaf kepada saudara-saudaraku yang lain, dan biarkan masalah ini selesai hari ini." Wajah Fan Yongtian berubah menjadi hijau. "Bos Chen, bukankah kamu mempersulitku? Ada begitu banyak orang. Aku hanya ada selusin orang di ruangan telanjang itu. Jika mereka benar-benar ingin minum masing-masing satu cangkir, saya takut ini akan menjadi akhir hidup saya. Menurutmu aku mempersulitmu? Oke, kalau begitu kamu boleh pergi," kata Chen Tianya. Fan Yongtian menelan ludah, bertanya-tanya siapa yang menyuruhnya pergi. Tetapi nada bicara dan cibiran di wajahnya membuat orang tidak nyaman. Dia memperkirakan jika dia benar-benar berani pergi, seluruh keluarga Fan akan mendapat masalah besok. Pada saat ini, pria yang ditampar oleh Fan Ying datang dan memandang Fan Yongtian dengan ekspresi main-main. Senyuman yang lebih jelek dari tangisan muncul di wajah Fan Yongtian. "Bos Chen bercanda. Aku minum." Dia mengambil selimut yang telah diisi kembali pada suatu saat dan meminumnya dalam satu tegukan. Bab 227 Pemasok mengalami masalah. Kebanyakan orang akan merasa pusing setelah meminum minuman keras berkualitas tinggi ini secara perlahan. Fan Yongtian meminum 2 gelas anggur berturut-turut dan wajahnya menjadi pucat. Bau alkohol melonjak, tenggorokanku serasa terbakar, perutku mual, dan jantung serta hatiku serasa terbakar. Dia mengertakkan gigi dan memohon, "Bos Chen, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tolong tunjukkan kebaikan Anda." Chen Tianya tidak berniat membiarkannya minum terlalu banyak. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran pada Fan Ying, bukan memaksanya sampai mati. Dia bukan lagi anak bodoh seperti dulu. Jika dia menyerang Fan Ying hari ini, dia akan dikenal sebagai pengganggu wanita. Seperti sekarang, ketika Fan Yongtian kembali ke rumah, dia secara alami akan mendidik Fan Ying untuknya. "Jaga putrimu sendiri, kalau tidak lain kali." Chen Tianya mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. "Ya, saya pasti akan memberinya pelajaran." Fan Yongtian segera berjanji. "Demi Tuan Lin, keluar dari sini." Ketika Fan Yongtian dan Fan Ying keluar dari klub di Hao, dia merasa punggungnya sudah basah. Tertiup angin, terasa dingin, dan energi dari anggur juga melonjak. Setelah Fan Yongtian kesal beberapa saat, dia tidak tahan lagi dan bergegas ke pinggir jalan untuk berpegangan pada pohon. Dia muntah-muntah hingga perutnya hampir muntah. Fan Ying berdiri di samping, menyaksikan dengan bingung dan ketakutan. Dia tahu bahwa melihat keadaan ayahnya yang menyedihkan saat ini, dia akan dimarahi ketika kembali ke rumah. Memikirkan adegan itu, Fan Ying mau tidak mau mengepalkan tinjunya dan menyebarkan kejahatan. Dia merasa semua ini karena Ye Yan. Tanpa dia, hari ini tidak akan terjadi apa-apa dan semuanya akan berjalan sesuai dengan naskahnya sendiri. "Nama keluargaku Ye,
Aku ingat dendam ini. Tunggu saja aku. Aku akan membuatmu menyesal telah menyinggung perasaanku. Fan Ying bergumam pada dirinya sendiri dengan getir. Setelah cukup minum anggur dan makanan, Ye Yan dan yang lainnya meninggalkan hotel. Anderson sangat cerdas dan segera pergi. Berdasarkan pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya dengan wanita, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Lin Xiaoyu memiliki sikap yang berbeda terhadap Ye Yan. Meski Ye Yan sudah menikah, namun menurut Anderson, hal ini sama sekali bukan masalah. Dia tidak boleh menyinggung salah satu dari kedua orang ini, jadi dia tidak peduli jika terjadi apa-apa di antara mereka. Saat ini, tidak menjadi bola lampu adalah pilihan terbaik. Lin Xiaoyu sangat puas dengan pengetahuan orang ini. Hei, sudah larut malam, maukah kamu mengantarku pulang? Kenapa? Kamu tidak bisa menemukan jalan pulang? Ye Yan mengangkat alisnya. Lin Xiaoyu mencubit pinggangnya. Sangat berbahaya bagi gadis muda seperti saya untuk berjalan sendirian di malam hari. Bukankah Anda, seorang pria dewasa, tahu apa itu kasih karunia? Ye Yan hanya bisa menoleh ke samping. Tuan muda, terakhir kali saya melihat mobil pengawal Anda. Kalau memang ada orang jahat, belum tentu siapa yang berbahaya. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Oke, ayo pergi, sampai jumpa. Lin Xiaoyu sangat marah. Sebagai wanita tertua dari keluarga Lin, banyak orang yang menantikan kesempatan untuk mengirimnya pulang. Tetapi pria ini benar-benar pergi seperti ini. Idiot, kamu bahkan tidak menghargai kesempatan yang diberikan kepadamu. Ye Yan berbalik dan berkata dengan marah. Gadis kecil, aku sudah menikah. Kamu sendirian di tengah malam dan kamu tidak takut orang lain bergosip. Wajah cantik Lin Xiaoyu sedikit memerah. Tentu saja dia tahu kalau Ye Yan punya istri. Hanya saja Lin Xiaoyu telah bertemu banyak pria. Namun tidak satu pun dari mereka yang sehebat Ye Yan. Dia muda, cakap, dan tidak sombong. Dia hanyalah pasangan ideal yang bisa dipercayakan kepadanya seumur hidup. Sayangnya, dia sudah menikah. Tapi Lin Xiaoyu tidak terlalu memperhatikan. Seolah-olah dia bertemu pria yang begitu baik, dia akan menyesali dirinya sendiri jika dia tidak menggodanya. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Umur berapa ini? Dan pikiranmu masih sangat feodal. Ye Yan menggelengkan kepalanya dan berhenti berdebat dengannya. Cepat pulang, atau ayahmu akan segera cemas. Melihat bahwa dia benar-benar pergi tanpa menoleh ke belakang, Lin Xiaoyu menghentakkan kakinya dengan marah. Tapi dia tidak punya pilihan selain bergegas maju dan menghentikan Ye Yan. Sesampainya di rumah, Ye Yan mengira Xie Jing akan bertanya padanya dengan siapa dia pergi makan malam. Tapi dia tampak khawatir dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada apa? Bukankah masalah videonya sudah terselesaikan? Xie Jing menghela nafas. Ya, tapi setelah aku memberitahu nenek hari ini, dia tidak langsung meminta Xie Kaidong untuk menyerahkan pekerjaan itu kepadaku. Ye Yan tidak terkejut. Wanita tua itu dan Xie Kaidong sama-sama menahan diri untuk merebut kekuasaan. Akan aneh jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan sebaik itu. Apa alasannya kali ini? Dia bertanya.
Beberapa pemasok Xie sebenarnya menggunakan video ini sebagai alasan untuk mengatakan bahwa Xie memiliki reputasi buruk dan ingin mengakhiri kerja sama dengan kami. Benar-benar konyol. Alasan konyol seperti itu bisa diucapkan dengan lantang, hanya untuk memanfaatkan situasi. Dia menamparkan tempat tidur dengan marah. Saat gelombang pasang bagi keluarga Xie, secara alami akan menarik banyak orang yang ingin memanfaatkan situasi ini. Alasan utamanya adalah keluarga Xie hanyalah keluarga kelas 3. Bahkan sekarang mereka mendapat dukungan dari Ambro Group dan Bank Baofeng. Masih banyak orang yang tidak menganggap serius keluarga Xie dan berpikir mereka bisa menindas mereka. Yang terjadi kali ini adalah beberapa pemasok berkumpul dan membuat perhitungan. Mereka merasa keluarga Xie pasti akan mendapat banyak uang dari proyek kerjasama ini. Tentu saja mereka juga ingin mendapatkan keuntungan darinya. Jadi mereka bergabung. Mulailah dengan meminta kenaikan harga bahan mentah. Namun meski Xie mendapat pinjaman sebesar 3 miliar, kawasan industri farmasi yang akan dibangun juga membutuhkan suntikan modal yang besar. Total 30 sudah pas. Terlebih lagi, pemasok ini jelas-jelas serakah. Jika kali ini mereka puas, bagaimana dengan kali berikutnya? Bagaimana dengan waktu berikutnya? Anda tidak selalu bisa berkompromi. Namun jika Anda berganti pemasok, itu akan memakan waktu dan banyak kualitas, harga, dan waktu yang terbuang sia-sia. Oleh karena itu, bahkan Xie pun merasa sedikit pusing dan menyalahkan Xie Jing atas kekacauan tersebut. Kata nenek, kapan masalah ini akan diselesaikan dan kapan aku bisa menerima pekerjaan lain, kata Xie Jing dengan depresi. Ye Yan membuatkannya secangkir teh krisan, menyerahkannya padanya, dan bertanya, apakah kamu sudah tahu sekarang? Xie Jing mengambilnya dan menghela nafas lega dan berkata, saya telah membuat janji dengan produsen ini untuk bertemu besok. Mari kita bicara dulu. Saat ini, ponselnya berdering. Saya mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah Xie Kaidong. Xie Jing mengerutkan kening dan menjawab, ada apa? Xie Jing, nenek memintaku untuk bertanya padamu. Apakah kamu tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Xie Kaidong bertanya dengan nada merendahkan. Bukankah kamu bilang kamu akan menemui mereka besok? Xie Jing mengerutkan kening. Xie Kaidong mencibir. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa nenek telah menjelaskan bahwa Nyonya Xie tidak akan pernah membayar sepeser pun lagi. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus menyingkirkan orang-orang itu. Mengapa ibumu membuat kekacauan ini? Bab 228 merasa percaya diri. Xie Jing mengertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam. Xie Kaidong, jangan simpan masalah ini. Kamu tahu betul apakah tindakan pemasok ini ada hubungannya dengan ibuku? Jika kamu benar-benar tidak memberiku ruang apapun, dan mereka benar-benar tidak mau bekerja sama dengan kita lagi, maka kamu dapat menemukan jalannya sendiri. Dia mengucapkan kata demi kata dengan dingin. Xie Kaidong di ujung telepon langsung marah. Dia pikir dia sudah mengendalikan Xie Jing kali ini. Tetapi dia tidak menyangka dia akan berani berbicara dengannya dengan sikap seperti itu. Xie Jing, sebagai presiden, kamu membiarkan ibumu melakukan hal-hal yang merusak reputasi keluarga Xie. Kamu tidak tahu bagaimana harus bertobat.
Tetapi kamu masih mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu nenek? Teriaknya marah. Xie Jing berkata dengan dingin, beritahu nenek. Dan apa selanjutnya? Apakah kamu akan memaksaku meninggalkan pekerjaanku dan menangani sendiri urusan pemasok? Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Xie Kaidong sengaja menggunakan kejadian ini untuk melawannya, jadi nadanya sinis. Xie Kaidong tersedak di telepon. Dia ingin menggunakan masalah ini untuk mempermalukan Xie Jing, tetapi dia sendiri tidak bisa mendapat masalah seperti itu. Setidaknya sampai Nyonya Xie menemukan solusinya, Xie Kaidong masih harus membiarkan Xie Jing mengatasi sakit kepalanya. Xie Jing, kamu harus bangga sekarang. Jika kamu tidak menangani masalah pemasok dengan baik, itu pasti akan mempengaruhi kerja sama kamu dengan grup Ambro. Kemudian mereka akan mengerti bahwa kamu sama sekali tidak layak dipercaya. Xie Kaidong mengertakkan gigi dan berkata sambil tersenyum garang, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bangga tanpa dukungan dari Ambro Group. Jika Anda tidak mau, Anda dapat melamar Tuan Anderson sekarang untuk melihat apakah dia setuju untuk menggantikan saya sebagai penanggung jawab. Xie Jing juga kehilangan kesabarannya dari grup Ambro. Seru Xie Kaidong, awalnya ingin merasa bangga, tapi di luar dugaan dia sangat marah. Belum cukupkah wajahmu ditampar di Inggris? Entah jenis obat ekstasi apa yang dituangkan Xie Jing ke grup Ambro dan Bang Baofeng, sehingga kedua pihak ini bisa mendukungnya dengan tekad bulat. Sekarang, bahkan Nyonya Xie tidak berani dengan mudah mengusulkan untuk mengganti penanggung jawab setelah dia menangkap pegangan Xie Jing, apalagi Xie Kaidong sendiri. Oke, ingat apa yang kamu katakan, cepat atau lambat, kamu akan memohon padaku untuk mengambil kembali identitasku sebagai penanggung jawab, kata Xie Kaidong dengan dingin. Xie Jing terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepadanya, membosankan sekali. Setelah itu, dia menutup telepon, lalu dia menghela nafas. Tidak peduli bagaimana jika Xie Kaidong tidak bisa berkata-kata, dia masih harus menghadapi masalah saat ini. Meski Bu Xie memang sengaja mempersulit dirinya sendiri kali ini, namun persoalannya memang sulit. Jika masalah pemasok tidak ditangani dengan baik, akan berdampak besar bagi Xie. Aku akan pergi bersamamu besok, kata Ye Yan. Xie Jing menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak mengerti ini. Jadi mengapa pergi? Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, orang-orang itu dan saya bertemu di perusahaan Xie, itu sangat aman. Ye Yan sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, janji awal dengan para pemasok ini adalah bertemu pada pukul 9 pagi. Tapi Xie Jing sedang menunggu di perusahaan, dan tidak ada yang datang sampai jam 11. Tuan Xie, orang-orang ini tidak punya waktu, kata asistennya dengan marah. Xie Jing menggelengkan kepalanya. Jelas sekali pihak lain ingin memukulnya, jadi dia sengaja terlambat. Dia menekan amarahnya dan menunggu dengan sabar. Baru pada pukul 10:30 para pemasok ini akhirnya muncul. Mereka berkumpul, dan itu sudah menjelaskan banyak hal. Ya, aku juga. Bisnis akhir-akhir ini sangat bagus. Aku bahkan tidak bisa sibuk. Industri farmasi sekarang berkembang pesat,
produk saya sudah terbatas, haha. Orang-orang ini berpura-pura menjelaskan, tetapi kata-kata yang mereka ucapkan semuanya dipenuhi dengan rasa bangga. Dan hampir semuanya membawa sekretarisnya sendiri. Wanita-wanita ini semuanya cantik dan gerakannya ambigu. Wajah Xie Jing menjadi gelap. Sikap orang-orang ini tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Tuan Xie, sudah lama tidak bertemu. Orang terakhir masuk dan berkata, "Apakah itu kamu?" Xie Jing sedikit mengernyit. Orang ini tidak lain adalah Yang Sun. Matanya menyapu Xie Jing, dan dengan senyuman yang tidak terkendali, dia berjalan ke kursi utama dan duduk. Pemasok lain memberi jalan kepada Yang Sun dengan rasa hormat. Perusahaan keluarga yang memiliki sumber daya manusia terkuat, sehingga berhak berbicara kali ini. Tuan Yang, Xie telah bekerja sama dengan perusahaan Anda selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan ayah Anda. Mengapa Anda ingin tiba-tiba menaikkan harga? Xie Jing menenangkan diri dan bertanya dengan suara yang dalam. Yang Sun mencibir, "Ayahku adalah ayahku, dan aku adalah aku. Jika kamu akrab dengan lelaki tua itu, apa pedulimu padaku?" Setelah bekerja bersama selama bertahun-tahun, saya pikir Tuan Xie harus membiarkan kita mendapatkan lebih banyak. Setelah dia selesai berbicara, pemasok lain pun ikut bergema. Tapi kami sudah menandatangani kontrak pasokan. Kenaikan harga sementara Anda adalah pelanggaran kontrak dan Anda akan dikenakan ganti rugi, kata Xie Jing dengan gigi terkatup. Yang Sun tertawa terbahak-bahak, dan kalaupun ada hasilnya, lalu kenapa? Bukankah itu hanya ganti rugi yang dilikuidasi? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri pada Tuan Xie sekarang dan dapat menimbulkan masalah bagi Anda. Saya yakin banyak orang akan membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Ganti rugi atas namaku. Dia tampak percaya diri. Yang Sun, perusahaanmu tidak berjalan dengan baik saat itu. Tapi kakekku menyelamatkan perusahaanmu dengan membeli bahan obatmu. Sekarang, kamu sebenarnya ingin membalas kebaikan. Dendam macam apa yang kamu bicarakan? Jangan beritahu aku hal-hal ini. Saat ini, semua orang membicarakan tentang kepentingan. Siapa yang peduli dengan kebaikan kecilmu? Yang Sun menggelengkan kepalanya dengan jijik. Aku juga hanya mengatakan satu hal, kamu menambahkan lebih banyak uang, atau kamu tidak bisa mendapatkan sisa bahan obat. Kamu, Xie Jing akhirnya melihat bahwa orang di depannya tidak berniat bernegosiasi hari ini, dan hanya di sini untuk memaksanya tunduk. Benar saja, setelah Yang Sun selesai berbicara, pemasok lain segera berteriak. Ya, bos yang benar, harga bahan baku harus naik. Xie baru saja menerima pembiayaan dari 30 orang. Bagaimana mungkin dia masih tidak punya uang? Benar, jika kamu begitu kaya, bukankah kamu harus menjaga kami dan membiarkan kami mendapat penghasilan lebih banyak? Ya, harganya harus dinaikkan. Jika Tuan Xie tidak setuju, maka kami tidak akan bekerja sama di masa depan. Semua orang berbicara satu sama lain, dan ruang konferensi berada dalam kekacauan. Bab 229 Permintaan kotor. Wajah Xie Jing menjadi gelap saat dia melihat orang-orang di ruangan itu. Apakah kamu pikir kamu bisa memaksa keluarga Xie kita untuk tunduk dengan cara ini? Yang Sun mencibir, Tuan,
Xie Jing menatapnya dengan dingin dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tuan Yang, dan semuanya, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Nyonya Xie tidak akan setuju dengan kenaikan harga Anda seperti ini. Nyonya tua, saya sudah berbicara dan kami tidak bisa membiarkan Anda melakukan ini. Namun, jika kamu benar-benar ingin menjalankan bisnis keluarga Xie kita, maka aku punya saran. Bagaimana kalau Xie Jing ingin memberikan sebagian dari dividen masa depannya? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yang Sun menyelanya dengan kasar, "Berhentilah mencoba membohongi kami dengan kata-kata kosong itu. Hari ini, selain kenaikan harga, kami tidak akan menerima persyaratan lain apapun." Xie Jing terlihat sedikit jelek. Dia tidak menyangka dia begitu kejam. Yang Sun memandangi wajah cantik wanita di depannya dan merasa sangat bahagia. Terakhir kali dia mengejek Ye Yan di rumah Xie, tapi wajahnya ditampar begitu keras hingga dia selalu membencinya. Hari ini, Yang Sun akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan status keluarga yang untuk menghasut semua pemasok agar menekan Xie. Sekarang, melihat ekspresi malu Xie Jing, dia sangat bangga. "Tuan Yang, apakah Anda benar-benar siap kehilangan kedua belah pihak dengan Xie?" Xie Jing bertanya dengan gigi terkatup. "Kedua belah pihak akan menderita. Apakah kamu, keluarga Xie, layak mendapatkannya?" Yang Sun mencibir dengan nada menghina. Tentu saja ada alasan mengapa dia berani ceroboh. Beberapa hari yang lalu, keluarga yang naik ke pangkuan Yum Group. Dengan dana dan kulit harimau dari Yum Group, Yang Sun dengan mudah memenangkan hati beberapa pemasok lainnya yang relatif besar. Sekarang di Dongling, keluarga yang sudah menjadi pemasok bahan obat terbesar. Sedangkan bagi perusahaan kecil tersebut, jumlah bahan obat yang disediakan Xie saja tidak cukup, apalagi kualitasnya. Itu sebabnya Yang Sun berani mengajukan permintaan yang begitu terang-terangan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xie Jing, menunjukkan sedikit keserakahan. "Kalian semua pergi, saya akan berbicara dengan Tuan Xie sendirian." Yang Sun melambai kepada yang lain. Orang-orang ini sekarang bergantung pada keluarga Yang untuk makanan, jadi mereka tidak berani keberatan dan pergi satu demi satu. "Apa yang ingin dikatakan Tuan Yang?" Xie Jing bertanya dengan dingin. Yang Sun terkekeh. "Tuan Xie, sebenarnya, saya juga orang yang penuh kasih sayang. Sungguh menyakitkan bagi saya melihat wanita cantik seperti Anda begitu khawatir." Mata Xie Jing tiba-tiba berubah dingin. "Jika kamu ingin berbicara sampah seperti ini, silakan pergi." Tapi Yang Sun tidak berniat pergi sama sekali. Sebaliknya, senyuman di wajahnya menjadi semakin tidak senonoh. "Lagi pula, aku juga mendengar bahwa suamimu, si pecundang itu, menjaga wanita secantik itu dan bahkan tidak pernah menyentuhnya setelah beberapa tahun menikah. Sayang sekali." Xie Jing tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan marah, "Yang Sun, tidakkah kamu merasa kehilangan nilai dengan mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu?" Yang Sun menyilangkan kaki dengan acuh tak acuh. "Kita semua sudah dewasa. Apa salahnya membicarakan topik dewasa?" Xie Jing,
sebaiknya aku memberitahumu sesuatu secara terbuka. Meskipun tujuanku hanya untuk meminta uang, jika kamu bersedia membayar sesuatu, maka bukan tidak mungkin untuk membicarakannya. Wajah cantik Xie Jing tertutup es. Tentu saja dia mengerti maksud pria ini. Jadi, dia hanya merasa mual. Pergilah, Tuan Xie tidak menyambutmu. Xie Jing memberinya balasan. Wajah Yang Sun menjadi gelap. Dasar jalang, kamu sangat tidak tahu malu. Lamaranku dapat menyelamatkan keluarga Xie ratusan juta, atau bahkan miliaran. Kamu seharusnya senang bahwa tubuhmu bernilai begitu banyak uang. Xie Jing berkata dengan marah, Yang Sun, ayahmu adalah pengusaha yang serius. Jika kamu mengatakan hal seperti itu, apakah kamu tidak takut dia akan memberimu pelajaran? Kamu tidak tahu kan? Orang tua itu dalam kondisi kesehatan yang buruk dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Sekarang, keluarga yang adalah duniaku, Yang Sun berkata sambil tersenyum bangga. Tidak ada nada khawatir dalam nada bicara ayahnya bahwa ayahnya sakit parah, melainkan penuh kegembiraan. Xie Jing terkejut. Bertanya-tanya apakah perusahaan yang tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Melihat dia tidak berbicara, Yang Sun mengira dia telah membuatnya takut, dan mencibir, Xie Jing, kamu tahu betul situasimu saat ini. Tanpa bahan obat yang kami sediakan, kerja sama keluarga Xiemu akan menjadi lelucon. Lagi pula, meski kamu tidak menyebut keluarga Xie, hidupmu tidak mudah sekarang. Aku masih tahu tentang keluargamu. Jadi, ini hanya sedikit uang tambahan. Harga ini sebenarnya sangat kecil. Yang Sun berkata dengan nada yakin akan kemenangan. Xie Jing tetap diam. Ini sama sekali bukan soal menambah uang. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini telah mengembangkan pikiran serakah kali ini. Pasti akan ada yang kedua atau ketiga. Yang Sun menatap wajah cantiknya sambil berpikir keras, dan hatinya mulai gatal lagi. Alasan mengapa skandal keluarga Xie selalu dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir adalah karena Xie Jing terkenal sebagai wanita cantik di Dongling. Dan ketika dia mengira wanita ini adalah seorang istri, tetapi belum pernah disentuh oleh suaminya, dia merasa sangat bersemangat. Jika Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk menidurkan Xie Jing, Anda akan bisa menyombongkannya seumur hidup. Xie Jing, saran yang baru saja aku buat sebenarnya sangat bagus. Selama kamu berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, kamu dapat menghemat banyak uang dan mengkonsolidasikan posisimu di keluarga Xie. Yang Sun berkata dan tertawa jahat, ngomong-ngomong, kamu juga bisa merasakan kegembiraan menjadi seorang wanita. Ini tidak berarti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Sebelum dia selesai berbicara, Xie Jing mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Yang muda bermarga Yang, kamu hanyalah bajingan. Setelah mengatakan itu, dia melangkah menuju pintu. Dia tidak tahan lagi dengan kata-kata kotor itu dan hendak meminta penjaga keamanan untuk mengusirnya. Yang Sun mengulurkan tangan untuk menutupi wajahnya dan tertegun sejenak sebelum berbalik, wajahnya langsung berubah. Dasar jalang, beraninya kamu memukulku. Dia bergegas mendekat, meraih lengan Xie Jing, menariknya kembali dan melemparkannya ke sofa. Merupakan berkahmu karena aku menyukaimu.
kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai peri?" Xie Jing tertangkap basah. Tulang rusuknya membentur pegangan kayu solid di sofa, dan dia tersentak kesakitan. Yang Sun datang dengan senyuman mengerikan. "Jika kamu berakal sehat, kamu akan datang ke rumahku malam ini, melayaniku dengan baik, dan membuatku bahagia. Mungkin aku bisa membantumu menyingkirkan suami yang tidak berguna itu, dan membiarkanmu berkonsentrasi untuk menjadi wanitaku." "Kamu benar-benar gila, minggir, atau aku akan memanggil polisi," teriak Xie Jing dengan marah. Yang Sun tertawa. "Oke, panggil polisi, sudah kubilang, jika polisi datang, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Tapi kamu akan kehilangan muka. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengangkat kepalamu di rumah Xie." Bab 230. Kamu harus berkorban. Wajah cantik Xie Jing menjadi pucat karena marah. "Jalang, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi bangsawan bersamaku sekarang. Tidak akan lama lagi kamu harus mengajakku berhubungan seks denganmu. Kalau tidak, kamu keluarga Xie tidak akan bisa mendapatkan satupun obat daun." Yang Sun mencibir. Xie Jing menatapnya dan berkata dengan marah, "Saya tidak percaya dongling sebesar itu. Selain keluarga Yang, saya tidak dapat menemukan pasangan lain." Yang Sun menengadah ke langit dan tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. "Oke, ayo kita cari. Lagi pula aku tidak sedang terburu-buru. Begitu kamu menemui jalan buntu, kamu akan tahu bahwa lamaranku adalah satu-satunya cara agar kamu bisa pergi." Jadi bagaimana jika Xie Jing menemukan perusahaan-perusahaan kecil yang tersebar itu? Orang-orang dari Yum Group menunjukkan kepadanya jumlah bahan obat yang dibutuhkan Xie. Angka astronomi seperti itu tidak dapat disuplai oleh perusahaan kecil meskipun mereka bekerja sama. Yang Sun merasa yakin pada Xie Jing, jadi dia tidak terburu-buru. Dan ini masih di keluarga Xie. Jika terjadi sesuatu, dia tidak akan bisa kabur. Jadi, dia mundur 2 langkah dan berkata sambil tersenyum jahat, "Xie Jing, aku akan membereskan tempat tidur dan menunggumu." Sebenarnya, sangat mudah bagi seorang wanita untuk melewati level ini. Dia hanya melepas pakaiannya dan berbaring di tempat tidur. Uang dan kekuasaan semuanya ada di sini. Betapa sederhananya. Xie Jing merasa mengenal seseorang seperti Yang Sun merupakan penghinaan terhadap dirinya sendiri. Dia berkata dengan dingin, "Yang Sun, kamu pasti akan menerima balasan." "Pembalasan, hahaha." Yang Sun tertawa, "Jika saya diperas oleh Anda di tempat tidur, maka saya berharap pembalasan seperti ini datang lebih cepat." Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu ruang VIP dan pergi. Xie Jing sendirian dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Ada rasa sakit di bagian tulang rusuknya. Situasinya sulit. Tetapi dia tidak menghadapi situasi yang baik selama bertahun-tahun, jadi dia tidak putus asa. Setelah mobil Yang Sun dan yang lainnya pergi, Xie Jing menenangkan amarahnya dan mulai memikirkan solusi. Dia meminta asistennya untuk mencari pemasok di kota Tangling dan bahkan kota-kota sekitarnya, dan menelepon mereka satu persatu. Dalam beberapa kasus, Xie Jing bahkan menahan rasa sakit dan datang langsung ke pintu. Namun hasilnya sangat tidak memuaskan, bahkan bisa dikatakan putus asa.
Xie Jing tidak tahu bahwa Yang Sun didukung oleh Yum Group, jadi dia menjadi semakin ketakutan. Hampir 90% pemasok di kota Dongling dikendalikan oleh perusahaan keluarga Yang, dan 3 atau 2 anak kucing sisanya hanyalah setetes air untuk kebutuhan Xie. Meskipun dia juga bisa pergi ke kota lain untuk membangun rantai pasokan baru, pertama-tama, biayanya akan meningkat pesat, hampir sama dengan menaikkan harga Yang Sun, dan kedua, tidak akan ada waktu sama sekali. Lini produksi pertama hampir selesai dan akan segera diproduksi. Masih banyak pesanan yang menunggu pengiriman. Keterlambatan 1 hari lagi akan menyebabkan kerugian yang tak terukur. Yang lebih buruk lagi adalah jika Xie memiliki masalah seperti itu pada awalnya, apa yang akan dipikirkan oleh grup Ambro dalam kerjasama ini? Apakah pihak lain akan mempertimbangkan kembali kerjasama tersebut? Inilah yang paling mengkhawatirkan Xie Jing. Sore harinya, dia kembali ke perusahaan. Begitu dia duduk untuk mengambil nafas, pintu kantor dibuka begitu saja. Xie Kaidong masuk dengan angkuh. Nenek memintamu untuk pergi ke sana dan bertanya. Hati Xie Jing menegang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berdiri diam. Di kantor ketua, Nyonya Xie sedang duduk di belakang meja melakukan pekerjaannya, dan tidak mengherankan jika Xie Chengqian diusir. Apakah sudah terselesaikan? Wanita tua itu bertanya tanpa emosi ketika dia melihat Xie Jing masuk. Xie Jing terdiam sejenak. Tidak, sikap pihak lain sangat tegas, dan tidak ada ruang untuk perubahan. Bertekad, tapi mengapa saya mendengar Tuan yang berkata bahwa Anda tidak hanya memiliki sikap buruk, tetapi Anda juga menamparkan orang lain? Nada suara Nyonya Xie menjadi dingin. Saya meminta Anda untuk menyelesaikan masalah, tetapi Anda hampir mendapat musuh. Untungnya, Tuan yang tidak peduli. Apakah ini cara Anda menangani sesuatu? Nenek, menurutku Xie Jing tidak ada hubungannya, dan dia tidak ingin memudahkan Nyonya Xie. Xie Jing menjelaskan dengan marah. Saya melakukan itu karena Yang Sun terlalu tidak tahu malu, dia harus dipukuli. Bagaimanapun, Nyonya Xie memiliki pengalamannya sendiri ketika dia mengatakan ini, dia langsung mengerti. Tapi dia tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, dia sedikit menyipitkan matanya dan berkata perlahan, "Kamu adalah putri dari keluarga Xie dan presiden dari keluarga Xie. Jadi bagaimana jika kamu berkorban untuk keluarga dan perusahaan?" Ekspresi Xie Jing membeku. Setelah beberapa lama, dia memperlihatkan senyuman yang mengejek sekaligus pahit. Ya, tentu saja Anda akan mengatakan itu. Bukankah itu yang Anda pikirkan tentang pinjaman terakhir? Kamu perempuan, ini adalah peran terbesarmu. Apakah kamu ingin aku mengajarimu ini? Kata Nyonya Xie tanpa basa-basi. Sepertinya dia bukan seorang wanita. Kami sudah menikah. Kenapa kami begitu peduli? Xie Kaidong juga berkata sambil mencibir. Xie Jing tanpa sadar mengepalkan tangannya dan mengambil langkah maju. Nenek, apa pendapatmu tentang aku di dalam hatimu? Sebuah alat. Nyonya Xie tua memandangnya dengan dingin. Bagaimana dengan alatnya? Jika Anda tidak menggunakannya sebagai alat, bagaimana kerja sama grup Ambro dapat berlanjut? Pinjaman 3 miliar itu harus dilunasi. Mungkinkah Xie kamu puas jika kamu bangkrut?
Tentu saja dia tidak ingin melakukan ini jika itu benar-benar diperlukan. Lagi pula, itu akan mendapat reputasi buruk. Namun kini, Yang Sun telah mengambil alih keluarga Xie. Jika mereka tidak berkompromi, apalagi kerja sama mereka dengan grup Ambro, bahkan produksi obat asli mereka pun akan terpengaruh. Masalah yang dihadapi Xie kali ini lebih fatal daripada pinjamannya, dan kali ini Xie tidak punya pilihan lain. Setelah mempertimbangkan kedua aspek tersebut, pilihan alaminya adalah mengorbankan Xie Jing. Oke, saya tidak meminta pendapat Anda. Sikap Tuan yang sangat jelas, entah menambah uang dalam jumlah besar, atau Anda bisa menemaninya. Dengan cara ini harganya masih bisa dinegosiasikan, jadi saya setuju untuk Anda. Kata Nyonya Xie sambil mengeluarkan kartu kamar. Saya sudah memesan hotel, dan saya akan meminta Kaidong untuk mengirim Anda ke sana secara langsung pada jam 9 malam ini. Xie Kaidong mencibir, mengatakan itu adalah hadiah, tapi sebenarnya itu hanya pengawasan. Xie Jing sangat marah. Nenek, kamu membelikanku harga yang bagus, dia berkata untuk pertama kalinya dengan nada dingin dan mengejek. Ini adalah salah satu kerabat dan orang yang lebih tua, yang sebenarnya melakukan sesuatu seperti Germo. Kenapa? Kenapa kamu membuat keputusan seperti itu untukku? Xie Jing bertanya dengan sedih dan marah. Hanya karena aku adalah kepala keluarga Xie. Hanya karena aku adalah nenekmu. Wajah Nyonya Xie dingin, tanpa kasih sayang sama sekali. Hanya karena kamu ingin mempertahankan posisimu di keluarga Xie. Kamu membutuhkan posisiku. Mengangguk, apakah itu cukup? Xie Jing tampak pucat. Xie Kaidong menatapnya dengan senyum jahat di bibirnya. Kali ini, Xie Jing selesai. Entah menjadi perempuan jalang dan tidur dengan orang lain, atau keluar sendiri dari keluarga Xie. Tapi pilihlah yang mana, dan dialah yang pada akhirnya akan diuntungkan. Bersambung.